Duel kamera 360 terbaik saat ini. Ada Insta360 X5 versus DJI Osmo 360. Hai guys, dengan saya Ade. Kalian pasti udah pada tahu ya kalau Insta360 selalu jadi andalan nih untuk kamera 360. Dan versi paling barunya ada Insta360 X5. Tapi kali ini guys, ada penantang baru dari DJI. Ini adalah Osmo 360. Dia ngebawa sensor dengan ukuran 1 inch dan juga bodi yang lebih ringkes. Nah, apakah Osmo 360 ini bisa melawan Insta360 X5? Yuk, kita bahas. Nah, pertama untuk desain. Insta360 X5 ini desainnya memanjang, lebih ergonomis kalau dipegang. Bobotnya 200 gram. Yang untuk layarnya ini 2,5 inch vertical touchscreen. Untuk Osmo 360 bentuknya mengkotak, lebih simple dan lebih ringan juga ya. Bobotnya di 183 gram. Tapi tentu aja ukuran layarnya juga lebih kecil ya, di 2 inch horizontal touchscreen. So, jujur untuk navigasi atau setting layarnya lebih nyaman pakai Insta360 X5. Selain vertikal, layarnya juga lebih luas. Nah, kalau untuk build quality keduanya ini solid ya. Untuk Insta360 X5 ini waterproof up to 15 meter tanpa case, yang juga replaceable lens, bisa ganti lensa kalau lecet atau pecah. Ini game changers yang tentu Osmo 360 nggak bisa. Tapi ini juga waterproof ya, up to 10 meter tanpa case, so selisih 5 meter lebih dalam Insta360 X5. Dari desain memang Osmo 360 ini dia lebih ringan dan lebih compact ya. Tapi kalau kita ngomongin penggunaan dan juga build quality, Insta360 X5 ini lebih unggul, terutama di lensanya yang kita bisa ganti sendiri kalau lecet atau pecah. Oke, yuk lanjut ke hal yang paling penting, yaitu kualitas videonya. Nah, untuk ukuran sensornya sendiri di sini Osmo 360 lebih besar ya. Ukurannya di 1/1,15 inch, sedangkan untuk Insta360 X5 ukuran sensornya di 1/1,28 inch. Tapi dia punya triple AI chip untuk pemrosesan gambarnya. Yang aku tes kondisi siang hari sama-sama di resolusi 8K 30 fps. Insta360 X5 ini punya warna yang lebih vivid dan detailnya juga lebih tajam. So, kualitas video nggak cuma ditentukan oleh ukuran sensor aja ya, ada banyak faktor. Misalnya aperture, desain lensa, dan juga kemampuan pemrosesan gambarnya. Nah, yang juga penting dari kamera 360 yaitu di stabilisasinya. Keduanya sangat baik ya, diajak jalan atau naik baggy car kayak gini pun hasilnya bisa stabil. Untuk Insta360 X5 ini punya flow state dan juga horizon lock, sedangkan untuk Osmo 360 ini horizon steady with rock steady 3.0. Kalau untuk resolusi videonya sendiri, X5 ini maksimal di 8K 30 fps, atau kalau di resolusi 5,7K ini bisa 60 fps. Sedangkan Osmo 360 resolusi maksimalnya bisa 8K di 50 fps dan 6K di 60 fps. Nah, kelebihan Osmo 360 ini dia bisa merekam 10 bit di Log M, warna yang flat untuk color grading di post production. Nah, Insta360 X5 ini nggak punya mode lock 10 bit ya, tapi di update firmware terbaru dia ada adaptive tone. Nah, ini untuk merekam lebih banyak detail cahaya dan dynamic range yang lebih luas tanpa perlu adjustment lagi saat editing. Jadi warnanya udah cakep langsung dari kamera. Nah, jadi aku udah tes untuk penggunaan real ya. Jauh-jauh aku bawa traveling dari Lampung ke Jakarta untuk ngetes kemampuan kedua kamera ini di mode terbaiknya. Untuk Insta360 X5 ini aku set di resolusi 8K 30 fps dengan adaptive tone. Sedangkan untuk Osmo 360 ini aku set sama ya di resolusi 8K 30 fps dengan 10 bit di Log M.
Yang untuk Osmo 360 ini sengaja ya aku set di 8K 30 fps, nggak di 50 fps, karena aku juga tes untuk ketahanan baterainya. Karena kalau misalnya nih aku set ke kemampuan terbaiknya ya 8K 50 fps, tentu aja baterainya ini akan lebih cepat habis. Nah, untuk kondisi di siang hari dengan cahaya yang pas, sebenarnya keduanya bisa menampilkan hasil yang bagus ya. Beda di warna, yang X5 berasa lebih vivid dan lebih tajam ketimbang Osmo 360 yang warnanya tuh lebih natural dan lebih soft ya. So, tergantung preferensi. Kalau saya sih lebih suka yang vivid ya, karena bisa langsung post di sosial media. Nah, tapi kelihatan beda banget hasilnya ketika di dalam mobil guys. Osmo 360 ini over exposure ya, pas nampilin keadaan di luar mobil. So, detail gedung dan pepohonannya tuh hilang dan teksturnya juga kayak agak plastik gitu. Beda dengan X5 yang bisa menampilkan exposure yang lebih baik ya di luar mobil, langit yang lebih biru dan pepohonan yang lebih kelihatan detail. Nah, selain itu Osmo 360 juga underexpose ya pas di dalam mobilnya, yang ngebuat detail wajahnya tuh kurang dan noise-nya juga kerasa ya. So, detail wajah orang di dalam mobil ini jauh lebih jelas yang Insta360 X5. Nah, ini juga kejadian ketika jalan dari tempat gelap ke tempat yang terang. X5 bisa menampilkan warna wajah dan kecerahan yang lebih baik dibanding Osmo 360 yang menampilkan wajah yang lebih gelap. Nah, ketika nunjukin sebaliknya, X5 juga punya kontras dan warna yang lebih baik ya, terutama di langit, dapat lebih banyak detail di awan dan kontras yang lebih tinggi. Untuk Osmo 360 kelihatan kewalahan ya, overexpose dan kontrasnya juga lebih rendah dengan detail yang lebih sedikit. Nah, di sini terlihat kalau adaptive tone di X5 ini bisa menampilkan warna yang lebih natural dan punya kontras yang lebih baik dibanding Osmo 360. Nah, selama pemakaian kemarin guys ya, di siang hari yang kondisinya sih sebenarnya lumayan panas, aku tes kedua kamera ini yang paling untuk ngambil footage-nya antara 1 menit sampai 15 menit. Keduanya ini nggak ada isu overheating, so aman. Dan sekarang yuk lanjut kita tes untuk hasil video malam atau low light-nya. Nah, untuk Insta360 X5 ini ada fitur pure video mode, dan di Osmo 360 ada super night. Yang keduanya bisa membuat video malam yang lebih terang dan lebih minim noise. Tapi emang di sini tone warna di Osmo 360 dia lebih warm ya dan lebih soft, nggak setajam Insta360 X5. Nah, kurangnya di Osmo 360 ketika malam hari ya, dia tuh ada deviasi warna. Jadi pas nampilin wajah, skin tone-nya tuh agak kehijauan gitu. Dan satu lagi, ketika pakai mode single lens, Osmo 360 tuh nggak ada night modenya. So, hasilnya berantakan di sini. Jelas X5 jauh lebih unggul ya, karena ada pure video mode. Nah, lanjut, kemarin juga aku ada testing ya untuk hasil dari audionya, misalnya dipakai vlogging ataupun berkendara. Oke, jadi sekarang kita mau coba testing untuk kualitas audionya ya. Jadi kelihatan di sini kayak ada sedikit angin gitu guys, daun-daunnya tuh ya, gerakan-gerakan daunnya kelihatan ya. Dan di sini untuk Insta360 X5 dia akan pakai wind guard. Sedangkan untuk Osmo 360 ini dia nggak ada ya. Dan ya seperti ini untuk kualitas suaranya. Kalau misalnya kedua produk ini kita pakai vlogging. Jawa Timur, Meranjungan Bali. Dan ternyata untuk wind guard di Insta360 X5 ini ngaruh banget guys ya untuk hasil kualitas audionya, terutama ketika banyak angin. Dan selama pemakaian kemarin guys, untuk daya tahan baterainya Insta360 X5 ini sedikit lebih unggul, karena ketika sore hari Osmo 360 ini baterainya udah 0%, si Insta360 X5 ini masih sisa sekitar 7%. Karena kapasitas baterainya emang lebih besar yang X5 ya, ini di 2400 mAh, sedangkan untuk Osmo 360 ini di 1950 mAh. Oke, yuk lanjut untuk aplikasi dan juga experience-nya. Jujur saya lebih suka Insta360, dari preview aja udah kelihatan ya
lebih gampang sortir videonya. Untuk DJI Mimo agak pusing guys ya nyari videonya. Ini tuh kayak aplikasi Insta jadul. Apalagi di Insta360 ini juga lebih banyak fitur AI-nya ya untuk posting di sosial media. Tinggal pilih video aja, nanti akan auto cut di momen terbaik dan tentu aja siap diposting. Nah, untuk kecepatan rendering videonya di lokasi dan durasi yang sama pun Insta360 ini lebih cepat ya, sekitar 15%. Oke, yuk lanjut ke fitur yang Osmo 360 punya tapi X5 nggak punya, yaitu internal storage. Ini kapasitasnya 105 GB ya, yang jujur kepake karena kemarin saya kelupaan bawa micro SD, cuma bawa satu aja yang saya pakai di Insta360 X5. Tapi tenang, untuk X5 ini juga punya kelebihan lain, yaitu Insta360 Plus Cloud Service. Nah, jadi pas malam hari ini guys, kamera ini kita charge, dia tuh akan otomatis nge-backup file-file kita ke cloud ya. So, amit-amit nih, misalnya kameranya hilang atau micro SD-nya tiba-tiba korup, tenang, file kita tetap aman. Bahkan kita bisa langsung sharing ke teman atau bisa juga ngedit langsung di cloud. Nah, untuk kesimpulannya, ternyata ngebawa sensor dengan ukuran 1 inch belum cukup ya bagi DJI untuk bisa melawan dominasi dari Insta360 yang udah punya pengalaman 8 tahun guys di industri ini. Nggak cuma hasilnya ya, tapi user experience X5 ini juga lebih gampang dipakai dibanding Osmo 360. Tapi bukan berarti Osmo 360 ini nggak punya kelebihan ya, tentu aja ada. Yang pertama, dia punya internal storage. Terus untuk mode perekamannya, dia ada mode lock 10 bit ya. Jadi untuk post productionnya ini bisa lebih fleksibel. Dan untuk 8K-nya ini bisa 50 fps. So bisa nih dipakai untuk slow motion. Nah, terakhir nih guys, kalau misalnya nih saya disuruh milih antara kedua kamera ini, dengan gampang saya akan milih Insta360 X5. Karena untuk hasil videonya guys ya, untuk warnanya dia ini bisa lebih konsisten. Terus untuk detail dan dynamic range-nya ini juga lebih bagus dengan audio yang juga lebih oke. Tapi untuk deal breaker-nya, Insta360 X5 ini bisa diganti untuk lensanya. Bayangin kalau Osmo ini lensanya lecet, kamu harus servis atau bahkan beli baru lagi. Belum lagi, X5 ini juga ngasih bonus 1 TB cloud storage gratis ya selama 1 tahun pertama. Tapi itu tadi pendapat pribadi saya ya setelah nyobain langsung kedua kamera 360 ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Kamu lebih milih mana? Osmo 360 atau Insta360 X5? Yuk coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.